Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwatu iman jamaah Majlis Ilmi rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bermuwajahah kembali, di antaranya mengkaji salah satu kitab, yakni kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang sekarang kita membahas masalah bab nawaqid al-wudu, bab yang membatalkan wudu. Kalau tidak salah hadis nomor ke 76 kalau di sini. An Aisyah, dari Aisyah. Saya akan bacakan. An Aisyata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi summa kharaja ila sholati wa lam yatawadda. Akhrajahu Ahmadu wa dha'afahu al-Bukhari. Dari Aisyah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mencium ba'da nisa'ihi, sebagian atau salah seorang di antara istrinya. Summa kharaja ila sholati, lalu ia keluar untuk melaksanakan sholat. Walam yatawaddo, dan beliau tidak berwudu lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Bukhari menilai bahwa hadis ini adalah dhaif. Sekalipun dhaif, ada hadis yang lain, bahkan ada yang memandang hadis ini terangkat. Di antaranya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterima bukan dari Aisyah, dari Siti Maimunah. Kemudian juga ketika Rasulullah sedang sholat malam, lalu Rasulullah kakinya Aisyah berada di kiblat, maka ketika Rasulullah mau sujud, kaki Aisyah itu dipegang lalu diletakkan di bukan tempat sujud. Kemudian kakinya ke situ lagi, ketika hendak sujud Rasulullah memindahkan. Tentu memindahkan kakinya berarti memegang kakinya, dan Rasulullah tidak membatalkan sholatnya atau tidak batal sholatnya. Sekalipun di antara para ulama, ya, seperti yang pernah saya sampaikan, ada ikhtilaf, ada perbedaan pandangan antara membatalkan dan tidak membatalkan, terutama masalah bersentuhan dengan wanita. Ada sebagian yang membatalkan, ada sebagian yang 55. Tidak membatalkan. Hadis nomor 65. Beda ya?
Nomornya 65 hadisnya. Halaman 55. 55. Halaman 55 hadis nomor Hadisnya nomor 65. 65 itu ya. Mencium ya, Ustaz. Iya, mencium. Dari Aisyah itu. Kalau di situ biasanya tidak ada an Aisyahnya gitu ya. Langsung dari Siti Aisyah, tidak ada huruf Arabnya. Terjemahan itu. Tapi di antara sahabat ahli tafsir, umpamanya Ibnu Abbas, juga Ali bin Abi Thalib, bahwa yang disebut dengan lamastum itu al-jima, ini bersetubuh, bercampur. Dan itu pernah saya jelaskan. Kemudian hadis dari Abi Hurairah. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza wajada ahadukum bi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yahuzanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Akhrajahu Muslim. Dari Abi Hurairah, ia berkata, Aisyah dan Abi Hurairah sudah jelaskan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jika seorang di antara kamu merasakan sesuatu dalam perutnya, fa'askala alaihi akhraja minhu syai'un amla, lalu ia ragu apakah ada yang keluar atau tidak. Apa yang keluar? Nanti ya. Fala yahrujanna, maka jangan keluar. Minal masjidi, nah disebutnya masjid, dari masjid. Hatta yasma'a sautan, sehingga mendengar suaranya, au yajida rihan, atau mencium baunya. Berarti fa'askala atau wajada fi batnihi itu adalah mungkin sesuatu yang mau keluar angin. Ada berat, ini batal enggak ya? Ini keluar enggak? Kan suka ada yang ragu begitu. Kalau belum ada suaranya atau tidak mencium baunya, jangan membatalkan sholat kalau sedang sholat. Kalau belum sholat di masjid, jangan keluar masjid. Maksudnya jangan berwudu. Inilah yang disebut al-yakinu la yujalu bisa. Sesuatu yang yakin itu tidak bisa dikalahkan oleh keraguan. Kan ragu kita. Ragu apa ada yang keluar? Ada angin yang keluar atau enggak? Soalnya tadi nahan gitu. Nahan nih. Ada yang keluar atau enggak? Nah, kalau masih ragu begitu, berarti asalnya kan suci. Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan keluar dari masjid, jangan membatalkan sholat. Sehingga kamu merasakan ada yang keluar bunyi atau kalian mencium baunya. Artinya keluar angin itu bisa ada bunyinya atau tidak.
Kalau tidak ada bunyinya, ternyata ada baunya. Nah, ini juga dalam istilah hadis itu pusaun atau duratun. Pusa itu ya bisa diartikan sebagai sesuatu yang keluar tanpa suara. Angin saja keluar. Oh, duratun. Durat itu ada suara. Bisa dengan sesuatu yang keluar suara itu atau cuma anginnya saja. Kotoran maksudnya atau anginnya saja tapi bunyi. Ada suaranya. Makanya ketika setan, saya pernah menjelaskan ketika setan mendengar adzan walahu duratun. Berarti setan itu suka kentut dan durat kalau mendengar adzan. Durat itu artinya yang berbunyi sambil lari ke tempat yang tidak terdengar adzan. Nah, ini menunjukkan bahwa ketika kita merasa ragu, ini batal enggak? Batal enggak? Karena tadinya yakin telah berwudu, telah bersuci, maka kita harus yakin. Karena tadi batal enggak kan ragu. Nah, dalam keterangan yang lain al-yaqinu atau dalam kaidah al-yaqinu la yujalu bis-syak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu yang ragu. Jadi jangan membatalkan sholat ketika berat nih. Kecuali kalau sesuatu itu amat berat, kemudian tidak mungkin kita tertahan ini. Ini jangan. Kalau pas mau keluar gitu. Sama seperti umpamanya amat berat mau keluar air besar, jangan ditahan. Yang harus ditahan dalam sholat itu diantaranya adalah menguap. Kata orang Sunda, wai, menguap. Kalau dalam hadisnya, idza tasa'aba, apabila kamu menguap, maka letakkan tangan ke sini. Wala taqul jangan sampai mengeluarkan kalimat atau sesuatu bunyi. Nah, gitu. Kalau selawat gitu kan suka ada bunyi. Nah, fa'innahu, karena sesungguhnya bunyi itu adalah ketawanya setan. Bahkan Rasulullah harus menahan ketika sholat itu, jangan sampai, kalau tetap tidak bisa ditutup mulutnya. Tuh, dalam Islam sampai ada seperti itu. Tapi umpamanya kalau sesuatu yang mau keluar, pingin kentut nggak kuat, jangan ditahan juga. Nanti mengganggu konsentrasi, keluarkan saja. Gitu. Kalau tidak tahan, gitu kan ada sesuatu yang tidak tahan. Tapi kalau bisa nahan, ya silakan. Dan tentu ya batal, kecuali ya keluar angin yang kedua kalinya itu tidak batal atau tidak membatalkan. Ya Bu ya, keluar angin yang kedua kalinya tidak membatalkan. Pak, membatalkan enggak? Keluar angin yang kedua kalinya? Menurut saya tidak. Kita kentut, keluar angin, batal enggak? Batal. Terus yang kedua kalinya, batal enggak? Orang tidak punya wudu, udah batal, mau batalin apa? Ya, tidak batal yang kedua kali karena udah batal. Kecuali kalau wudu lagi, kemudian
keluar angin lagi baru batal lagi gitu. Tapi kentut yang kedua tidak membatalkan karena sudah batal oleh yang pertama. Itu diantaranya salah satu mungkin guyonan Allahyarham ketika mengajarkan Sahih Bukhari di pesantren. Dan saya menjawab tidak gitu. Tidak membatalkan waktu itu. Saya masih ingat gitu. Yang lain batal. Kalau saya tidak. Maka yang ditanya itu saya, kenapa tidak? Ya sudah batal Pak Ustaz. Oh iya benar. Sudah batal tadi. Mau batalin apa? Tidak punya wudu, sudah batal. Apalagi yang ketiga kalinya. Kenapa Ibnu Hajar memasukkan hadis ini ke dalam nawakid? Jadi yang nawakidnya itu sebetulnya bukan saknya, bukan ragunya, tapi keluar anginnya. Dan juga tidak disebutkan mana wudunya, tapi minal masjidi kan ini, atau minas sholat. Artinya ketika batal wudu, yang membatalkan wudu itu kan pasti otomatis sholatnya tidak sah. Berarti penentu, wudu itu salah satu penentu. Kalau harus keluar untuk wudu lagi berarti nawakid artinya. Fala yahrujanna minal masjid, maksudnya jangan keluar untuk wudu lagi. Ini juga mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan yang membatalkan itu adalah yang keluar itu, angin yang keluar. Yang dalam istilah hadis yang lain pusaun oduratun, yaitu hadas. Hadas kecil pusaun oduratun. Kalau hadas besar kan seperti junub atau keluar air mani ya. Baik mimpi ataupun bercampur. Itu bukan dengan wudu tapi mandi. Atau wanita yang habis haid atau nifas, itu disebut hadas besar. Kalau buang air besar, hadas besar kecil? Kecil, bisa dengan wudu. Cuma memang kalau dilihat dengan akal, keluar atau kita buang air kecil kan wudu ya, tapi air kencing itu najis ya, tidak boleh terbawa sholat ya. Tapi kalau air mani keluar baik bercampur ataupun mimpi basah, ternyata wajib mandi, padahal tidak seperti air kencing najisnya. Bahkan Rasulullah cuma karena sudah kering dikerik gitu. Langsung sholat. Kalau diukur dengan akal, masalah itu juga. Kok buang air kecil cukup dengan wudu padahal najis, atau buang air besar lah. Tapi jika mimpi basah, wajib mandi, atau bercampur wajib mandi. Kalau dengan akal yang dihitung. Ini hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya. Kemudian yang ketiga, Antal ibni Aliin qala rajulun
masastu dzakari au qala ar-rajulu yamassu dzakarahu bis sholati a'alaihi wudu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bad'atun minka akhrajahul khamsatu wa sahahahu Ibnu Hibbana wa qala Ibnu Madini huwa ahsanu min hadisi Busrah. Hadis Busrahnya itu yang di bawahnya nanti ada. Dari Thalib bin Ali radhiyallahu an, ia berkata, seorang lelaki bertanya, aku telah menyentuh kemaluanku. Auqala atau berkata atau bertanya. Sebetulnya ini yang bertanya adalah Thalib. Cuma disebut qala rajulun. Ya. Padahal dia sebetulnya. Biasanya begitu. Kalau dia yang meriwayatkan itu sesuatu yang baik, biasanya rajulun, padahal dia sendiri sebetulnya. Itu sahabat, suka menyembunyikan gitu. Seperti kisah orang yang nuntut ilmu berdua kepada Rasulullah, Ibnu Umar dan seseorang, padahal seseorang itu yang meriwayatkan hadisnya itu, pokoknya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar dan seseorang, maksudnya Ibnu Abbas yang meriwayatkannya itu. Biasanya begitu, suka menyembunyikan. Atau menyembunyikan itu ketika ada sesuatu yang katakanlah janggal. Mungkin kalau disebut nama, ini sesuatu yang aib. Seperti hanya Ja'a a'rabiyun Fabala fi ta'ifatil masjid. Nah itu datang orang Arab Baduy lalu kencing di sudut masjid. Padahal sebetulnya karena dia beriman, nantinya itu para sahabat tahu siapa yang datang itu, tapi tidak disebutkan. Karena menyangkut sesuatu yang dianggap kalau disebutkan, oh dulu dia yang yang kencing di sudut masjid. Hebatnya para sahabat itu sampai menjaga ya dalam periwayatan itu. Tapi kalau dirinya yang katakanlah yang bagus umpamanya, kadang-kadang menggunakan rajulun, seseorang gitu. Padahal dia seorang laki-laki menyentuh kemaluannya dalam sholat, fis sholati a'alaihil wudu, apakah mesti berwudu? Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, la. Lalu Nabi mengatakan, menjawab, tidak usah. Innama huwa bad'atun minka, karena sesungguhnya zakar itu, kemaluan itu bad'atun, sekerat daging, bagian dari tubuhmu. Sama mungkin seperti kuping gitu ya. Itu seperti hidung, nah bad'ah gitu. Sekerat yang nempel gitu. Atau tangan, jari gitu. Nah seperti itulah gitu dalam tubuhmu. Nah kalau melihat hadis ini ternyata tidak membatalkan wudu, kepegang lah gitu. Karena dulu itu tidak seperti sekarang, nah, makanya kalau mau sujud itu perempuan itu agak di belakang. Bahkan menyuruh Nabi itu untuk kalau ada wanita yang ikut sholat di masjid itu dulu itu menyuruh untuk sujud terlebih dahulu kalau dalam subuh salam itu. Karena kalau laki-laki itu akan terlihatan gitu. Tidak seperti sekarang ya.
dalam Subul Salam dibahas sampai seperti itu ya. Nah, kalau memegang, kalau menurut hadis ini tidak membatalkan. Tidak membatalkan sholat berarti tidak membatalkan wudu. Tapi bukan berarti harus megang gitu ya. Itu bukan sholat, mau sholat kepegang gitu ya. Bukan memegang, kepegang, kesentuh. Kan dulu itu tidak pakai itu ya, pakai itu sentuh. Kata Ibnu Madini, wa asanu min hadisi Busra. Ini lebih bagus, ahsanu lebih bagus atau lebih sahih dibandingkan dengan hadis Busra. Busra itu yang di bawah nanti ada. Satu lagi ya. Supaya ini kita bahas nih masalah memegang kemaluan. Kepegang, bukan memegang. Kalau memegang terus dipegang. Karena tangan itu di sini ya. Ketika ruku sini, ketika sujud sini. Tapi mungkin ketika itu gatal kepegang gitu namanya ya. Gatal. An Busrata binti Safwana radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawaddo akhrajahul khamsatu wa sahahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari wa asahu syai'in fi hadzal bab. Dari Busrah binti Safwan, laki-laki perempuan Busrah, perempuan, buktinya binti. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu falyatawaddo. Siapa yang memegang kemaluannya, hendaklah ia berwudu. Artinya mungkin setelah wudu memegang. Berarti menurut hadis ini wudu dulu, wudu lagi. Apalagi lagi sholat, berarti harus batal sholatnya, harus wudu lagi. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari, huwa asahhu syai'in fi hadzal babi. Ini adalah hadis yang paling sahih dalam bab ini, bab melarang membatalkan ketika menyentuh kemaluan. Hadis inilah yang paling sahih. Bukan tidak membatalkan, tapi yang membatalkan inilah hadis yang paling sahih, paling bagus. Kalau tadi kan hadis ini merupakan lebih baik daripada hadis Busrah. Ada yang membatalkan, ada yang tidak kan, di bawah yang tidak, di atas yang di atas yang tidak membatalkan, di bawah yang membatalkan harus berwudu. Artinya harus berwudu itu kan membatalkan. Kalau tidak berwudu lagi atau la, kata Rasulullah, tidak usah, berarti tidak membatalkan. Nah, bagaimana? Hadis ini ya dua-duanya katakanlah bisa digunakan. Menurut hadis ini adalah tidak membatalkan yang atas, yang bawah harus berwudu alias membatalkan. Nah, di antara penyelesaian hadis yang kelihatan kan ta'arud ya, berlawanan ya. Yang satu membatalkan, yang satu tidak, kan seolah-olah berlawanan ya hadis ini. Kata hadis Talqin bin Ali, kata Rasulullah, tidak usah berwudu lagi.
Kata hadis busroh, falyatawaddo, maka wudu. Kan bertentangan satu dalil dengan dalil yang lain. Nah, di antara penyelesaian itu di kalangan para ulama ada beberapa penyelesaian. Pertama, ada yang disebut at-tarjih atau thariqatut tarjih. Mana yang lebih rajih. Makanya ada di Muhammadiyah itu majelis tarjih. Majelis tarjih. Suatu majelis untuk pengkajian. Cuma memang kalau di Muhammadiyah baik di pusat ataupun kadang-kadang di PD tingkat pimpinan daerah ada majelis tarjihnya. Kalau di NU mungkin ada Ba'sul Masail. Karena kalau yang berhubungan dengan masalah ibadah sholat dan lain sebagainya, mereka cukup untuk mengikuti satu madhab, diantaranya madhab Syafi'i. Makanya kitab-kitabnya salah satu rujukannya adalah diantaranya ya Kifayatul Ahyar, ya itu tersebut rukun, syarat dan lain sebagainya. Jadi tidak mengambil yang lain-lain itu. Kecuali kalau ada masalah yang kontemporer, yang baru, nah baru dibahas di Ba'sul Masail, umpamanya donor darah, gitu kan, bayi tabung. Nah itu kan dulu tidak ada, gitu ya. Kalau masalah yang membatalkan atau yang apakah cadar itu boleh atau tidak, nah itu kembali kepada Syafi'iyah atau madhab Syafi'i. Nah itu ulama-ulama madhab, bukan hanya Syafi'i ya, Imam Syafi'i, tapi ulama-ulama seperti Imam An-Nawawi itu kan madhab Syafi'i. Atau termasuk ini nih, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada yang mengatakan beliau bermadhab Syafi'i. Kalau di Persatuan Islam ada, kalau dulu itu Majelis Ulama Persatuan Islam di awal-awalnya itu, di tahun 30-an lah, di awal-awal, di tahun 34 lah atau 36 itu Majelis Ulama persis, dan punya hak veto, bisa membatalkan segala keputusan baik muktamar ataupun pusat pimpinannya. Kemudian diganti menjadi Dewan Hizbah sekarang. Nah itu ada semacam apa ya, gabungan ulama-ulama untuk membahas sesuatu yang dinilai umpamanya perlu pembahasan. Sama seperti umpamanya bayi tabung bagaimana dibahas. Bahkan kalau sesuatu yang memerlukan tim kedokteran dipanggil dokter, diundang, bagaimana menurut timbangan dokter masalah ini, caranya bagaimana, lalu dikaji oleh Dewan Hizbah menurut hukum Islam. Nah kalau di Muhammadiyah tadi majelis tarjih, cuma kalau di Persis hanya ada di pimpinan pusat, Dewan Hizbah itu tidak ada di pimpinan wilayah, tidak ada, apalagi pimpinan daerah, khusus di pusat, satu komando. Jadi kalau Dewan Hizbah memutuskan ini, kembali kepada masalah tarjih ya. Tarjih itu mana yang lebih rajih. Nah yang kedua adalah thariqatul jam'i, menggabungkan dua dalil. Nah, salah satu yang digabungkan dalil ini adalah ini masalah ini. Dua hadis yang kelihatan bertentangan di thariqatul jam'i digabungkan. Bagaimana cara menggabungkan? Berarti tidak membatalkan wudu, hanya lebih utama untuk berwudu lagi. Thariqatul jam'i itu seperti itu ya. Dalilnya dipakai, yang membatalkan, yang tidak, berarti tidak membatalkan tapi lebih utama untuk berwudu. Karena ada juga yang lainnya nanti nasih ya,
menghapus sesuatu ya. Yang belakangan dihapus. Ada juga yang tawakuf, artinya ditangguhkan terlebih dahulu, tidak digunakan, baik dalil yang memerintahkan atau yang melarang itu ditangguhkan, disimpan dulu sebelum ada. Itulah salah satu teori-teori dari ulama yang dulu ya, ketika menemukan beberapa dalil yang seolah-olah bertentangan. Kenapa dimasukkan ke sini? Ya tentu saja Ibnu Hajar memandang bahwa bukan masalah sholatnya, tapi wudhunya yang batal, yang menyebabkan harus berwudhu terlebih dahulu. Jadi kalau harus berwudhu terlebih dahulu berarti yang batal adalah wudhunya, karena tidak sah sholat tanpa berwudhu, bersuci. Kalau untuk suci dari hadas kecil cukup dengan wudhu, atau kalau tidak ada air dengan tayamum. Tapi kalau untuk hadas besar tidak cukup dengan wudhu, tapi harus mandi. Dengan mandi, tidak cukup dengan wudhu. Udah suci dari haid umpamanya ya, udah bersih, harus mandi dulu. Cukup dengan wudhu deh. Harus mandi terlebih dahulu, mandi wajib. Jadi tidak bisa. Makanya ada dua orang sahabat yang dalam kondisi junub, tidak ada air, tayamum sudah disyariatkan, tapi bagaimana? Karena ini junub. Sedangkan tayamum itu menurut anggapan para sahabat pengganti dari wudu. Akhirnya tayamumnya bukan seperti tayamum pengganti wudu, tapi berguling-guling di tanah. Para sahabat yang satu tuh berguling di tanah supaya kena semuanya tanah. Kan mandi itu kena semua air. Nah, wudu kan sebagian. Nah, punya ijtihad sahabat tersebut berguling di tanah pasir sebagai pengganti dari mandi. Karena punya junub, dia sedang junub. Itu kisah tentang tayamum juga, ternyata pengganti daripada mandi jika tidak ada air. Jadi hadis ini ada yang menyebut bahwa di thariqatul jam ini dijamukan, disatukan, bahwa tidak membatalkan wudu tapi lebih utama untuk berwudu. Ikhwatul iman rahimakumullah, itu barangkali ya untuk kajian kali ini. Karena saya tidak membawa kitab Ibanatul Ahkam, ternyata di pesantren ketinggalan waktu habis ini. Kemarin cari-cari di mana, ternyata ya ingat di pesantren Keramat Hasan. Akhirnya bawa yang ini. Sehingga belum dijelaskan tentang siapa Thalib bin Ali dan juga Busrah binti Sofwan. Mudah-mudahan nanti minggu atau bulan depan kita bahas sambil membahas masalah apakah muntah dan mimisan juga membatalkan wudu, termasuk masalah makan daging kambing dan daging unta, termasuk berwudu ketika memandikan atau membawa jenazah, sampai dimasukkan ke sini ya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apakah betul? Dan mudah-mudahan nanti kita akan bahas lagi hadis-hadis yang diterima dari Aisyah, Jabir, dan Abi Hurairah. Saya kira cukupan sekian karena waktunya sudah habis ya, hampir 45 menit. Mudah-mudahan apa yang barusan saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf kemarin tidak bisa bulan kemarin
Bulan kemarin tidak bisa karena ada acara yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Aku lupa bihada asyikuruhali walakum Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.